Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari kitab Ayub 42 ayat 7-17. Demikian isinya. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Oleh karena itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hamba-Ku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hamba-Ku Ayub meminta doa untuk kamu karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub." Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapatkan 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, dan yang kedua Kezia, dan yang ketiga Kerenhapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini melestarikan budaya. Budaya adalah hasil pikiran atau hasil akal budi manusia. Bisa juga berarti keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Inilah beberapa pengertian budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari keseluruhan pengertian ini dapat disimpulkan, budaya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sulit diubah yang merupakan hasil pikiran budi manusia. Berbeda dengan agama. Agama itu bersumberkan wahyu Tuhan atau perilaku yang berdasarkan petunjuk ilahi. Jika seseorang dikatakan berbudaya, berarti ia adalah orang yang berperilaku berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sebagai hasil pemikiran manusia. Sedangkan orang beragama adalah orang yang berperilaku berdasarkan petunjuk-petunjuk ilahi. Itulah sebabnya di dalam Alkitab, sebagai sumber pengetahuan orang Kristen, nyaris tidak ada perintah untuk hidup mengikutkan budaya, apalagi melestarikannya. Sebab budaya dan agama adalah 2 hal yang berbeda, walaupun tidak selalu bertolak belakang. Satu bersumber dari pikiran manusia, dan satu lagi bersumber dari wahyu ilahi. Tapi bukan berarti budaya dilarang oleh Tuhan. Sebab tidak semua perilaku dalam budaya-budaya
bertentangan dengan firman Tuhan. Di dalam budaya juga bisa ditemui nilai-nilai baik, seperti nilai-nilai yang terkandung dalam pengajaran firman Tuhan. Seperti kebiasaan-kebiasaan mengunjungi sahabat atau kerabat yang ada dalam kesusahan atau duka cita. Memberikan kata-kata penghiburan, meringankan penderitaan orang lain. Sama halnya dengan sahabat-sahabat Ayub. Ketika Ayub menderita, mereka datang untuk menghibur dan menyampaikan belasungkawa, tada turut berduka cita. Terlepas dari persoalan budaya, ada hal penting yang bisa kita lihat dari peristiwa ini. Bahwa ternyata tidak semua maksud baik dipandang baik oleh Tuhan. Sahabat-sahabat Ayub, Elifas, Bildad dan Sofar dimurkahi Allah. Padahal mereka bermaksud baik, ingin menghibur dan memberi jalan keluar, tapi justru mereka harus menanggung akibat atas perbuatannya yang salah di hadapan Tuhan. Mereka harus menebus kesalahannya dengan membawa persembahan korban bakaran. Dan Ayublah yang harus mendoakan mereka supaya mereka tidak mendapat aniaya dari Tuhan Allah. Peristiwa ini sangat merugikan dan memalukan mereka bertiga. Yang menjadi pertanyaan, apa rupanya yang disampaikan mereka kepada Ayub sehingga Allah murka kepada mereka? Kalau kita memperhatikan percakapan mereka dengan Ayub, semuanya kedengarannya tampak baik dan sangat teologis. Mereka berkata-kata tentang Allah seperti orang bijaksana yang sudah berumur tua. Demikianlah mereka ada saat itu, memberikan penghiburan dan jalan keluar bagi sahabatnya Ayub. Dalam Ayub 4, Elifas berkata kepada Ayub, "Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang-orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, dia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya." Demikian juga Bildad dalam pasal 8 menyebutkan, "Berapa lama lagikah engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan yang dari Yang Maha Kuasa, engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu." Zophar juga tidak ketinggalan memberikan nasihat kepada Ayub dalam pasal 11. "Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebahagian dari kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan Yang Maha Kuasa? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kamu lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui?" Dari percakapan ini, sahabat-sahabat Ayub hendak mengingatkan Ayub akan kebenaran teologis yang mereka pahami, bahwa penderitaan terjadi adalah akibat dari dosa atau pelanggaran. Mereka mengharapkan Ayub mau mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Tetapi Ayub tidak bisa melakukannya, sebab ia merasa dirinya tidak bersalah, seperti yang dituduhkan sahabat-sahabatnya kepadanya. Hal inilah yang membuat mereka dimurkahi Allah.
Mereka merasa tahu tentang Allah dan berteori tentang Allah. Mereka merasa tahu apa yang sedang terjadi, padahal tidak. Mereka mengira Ayub itu menderita karena dosa-dosanya, dan oleh sebab itulah Ayub harus mengakukannya di hadapan Tuhan Allah. Padahal Ayub benar di mata Tuhan. Ayub berkata-kata benar tentang Allah, sekalipun dalam penderitaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya peristiwa ini menjadi perenungan yang mendalam bagi kita semua, untuk tidak berbuat keliru di hadapan Tuhan Allah. Jangan paksakan, yakinkan, atau hiburkan seseorang dengan perkataan-perkataan tentang Allah. Padahal sesungguhnya bukan begitu yang Allah maksudkan. Umpamanya, ketika ada yang menderita, saudara berkata begini, "Bersabarlah, ini pencobaan dari Tuhan." Padahal bisa saja penderitaan itu bukan pencobaan, tetapi karena hal lain yang tidak kita mengerti. Orang yang seperti ini rentan terhadap murka Allah. Atau berkata, Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Padahal Tuhan tidak bermaksud begitu, dan banyak lagi. Lalu kalau begitu, apa yang lebih baik dilakukan? Berdasarkan nas khotbah ini, ada yang lebih baik yang bisa kita lakukan, yakni datang memberi penghiburan dengan membawa bukti kasih yang nyata, seperti dalam ayat 11. Begini katanya, "Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Mereka tidak bernasihat panjang lebar seperti Elipas, Bildad, dan Sofar. Tetapi mereka menunjukkan kasih yang nyata dengan memberi sebahagian harta yang mereka punya, uang 1 kesita dan 1 emas cincin masing-masing orang." Lalu bagaimana dengan saudara? Apakah selama ini saudara menghibur orang berduka hanya dengan memberi nasihat-nasihat, berbicara tentang Allah panjang lebar tanpa mau memberi? Jika ya, berubahlah. Ingatlah apa yang terjadi kepada Elipas, Bildad, dan Sofar. Mereka berkata-kata tentang Allah, tetapi perkataan mereka justru membawanya kepada murka dan penghukuman Allah, sebab mereka mengatakan apa yang tidak benar tentang Allah. Jadi adalah sangat baik jika kita berbuat seperti yang diperbuat saudara-saudara laki-laki dan perempuan serta kenalan-kenalan lama Ayub itu. Mereka datang menghibur, membawa pemberian yang berharga bagi orang yang dihiburnya. Jika tidak mempunyai sesuatu yang berharga untuk diberikan, setidaknya jangan merasa tahu tentang apa yang sedang menimpa seseorang, tentang apa yang terjadi dan diperbuat Allah. Sebab hal itu bisa mendatangkan murka Tuhan, membuat rugi, sakit, dan malu. Tapi akan lebih baik lagi jika kita hidup saleh di hadapan Tuhan Allah seperti Ayub. Ia diberkati oleh Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun ia menderita, ia dipulihkan. Harta-hartanya, anak-anaknya, semua didapatkannya kembali, dan panjang umur menjadi kepunyaannya. Kasih yang ia punya melampaui budaya yang ada. Anak-anaknya yang perempuan pun mendapat bagian milik pusaka di antara saudara-saudaranya laki-laki. Padahal itu tidak biasa terjadi dalam kehidupan orang-orang zaman dahulu. Anak-anak perempuan hanya akan mendapat milik pusaka orang tuanya jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Dalam hal ini, Ayub tidak seturut dengan budaya. Terlebih-lebih, ia tidak melestarikan budaya yang ada, tetapi lebih memilih hidup saleh dan benar di hadapan Tuhan, penuh kasih dan penuh pengertian. Amin.